Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam pertemuan kali ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan memaparkan tentang teori perdagangan internasional. Sebenarnya teori perdagangan internasional itu terbagi atas dua kategori besar, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Namun pada pertemuan kali ini kita fokus pada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Next, kita mulai dari sini. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The World of Nations. Suatu negara dikatakan mempunyai keunggulan mutlak jika negara tersebut mampu memproduksi barang yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain dengan menggunakan sumber daya yang sama. Sebagai contoh, kita akan bandingkan produksi dari dua negara, yaitu negara Tiongkok dan negara Rusia. Kita ke Tiongkok dulu. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa kedua negara mampu menghasilkan atau mampu memproduksi dua jenis barang, yaitu gandum dalam ton dan kain dalam meter. Negara Tiongkok dalam waktu yang sama dia berhasil menghasilkan 100 ton gandum dan 50 meter kain. Sedangkan negara Rusia mampu menghasilkan 40 ton gandum dan 150 meter kain. Nah, dari tabel ini sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa Tiongkok itu akan lebih baik mengekspor gandum daripada mengekspor kain, karena jumlah yang dihasilkan oleh negara Tiongkok jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan negara Rusia. Adapun negara Rusia akan lebih baik dia mengekspor kain daripada mengekspor gandum, karena jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan produk kain yang dihasilkan oleh negara Tiongkok. Baik, dalam kesempatan ini kita harus menghitung dasar tukar dalam negeri atau istilahnya DTDN. Nah, yang pertama adalah negara Tiongkok. Kita lihat dari sisi gandum. Di sini negara Tiongkok mampu menghasilkan 100 gandum dan 50 kain. 100 gandum, 50 kain. Di sini kita pakai inisial 100G sama dengan 50K. Kita menggunakan operasi matematika, maka G sama dengan 50 per 100. 50 yang ini dibagi dengan 100. Sehingga G sama dengan 0,5K. Atau di sini untuk matematika, G itu mewakili 1G atau 1G sama dengan 0,5K. Yang artinya setiap 1 ton gandum maka dia sama dengan 0,5K. Nah, apabila kita lihat dari sisi kain, maka pada saat Tiongkok menghasilkan 50 kain, dia menghasilkan 100 gandum. Berarti 50 kain sama dengan 100 gandum. 50K sama dengan 100G. Maka K sama dengan 100 per 50. Sehingga K sama dengan 2G. Atau 1K sama dengan 2G. Jadi DTDN untuk negara Tiongkok itu adalah 1G sama dengan 0,5K dan 1K sama dengan 2G. Next, kita akan ke negara Rusia. Untuk menghitung DTDN-nya Rusia, kita ke gandum dulu. Kita lihat Rusia dari sisi gandumnya, dia menghasilkan 40 gandum dan 150 kain. Maka 40 gandum sama dengan 150 kain. Jika disingkat, 40G sama dengan 150K. Kita tetap menggunakan operasi matematika, maka G sama dengan 150 per 40. Maka 1G sama dengan 3,75K. Adapun kita lihat dari sisi kain, maka dia menghasilkan 150 kain dan juga menghasilkan 40 gandum. Maka 150 kain sama dengan 40 gandum. 150K sama dengan 40G.
maka K sama dengan 40/150, sehingga 1K sama dengan 0,27 G. Jadi DTDN untuk Rusia 1G sama dengan 3,75 K dan 1K sama dengan 0,27 G. Next, kita lanjut untuk penghitungan laba. Menghitung laba masing-masing negara, itu acuannya adalah DTDN masing-masing negara. DTDN-nya ini diperoleh dari slide sebelumnya yang kita hitung tadi. Maka untuk menentukan labanya Tiongkok, maka kita akan perhitungkan DTDN negara lain, yaitu negara Rusia. DTDN negara Rusia maka bagi Tiongkok merupakan DTLN. Nah, di sini DTLN itu merupakan dasar tukar luar negeri. Jadi 1G sama dengan 3,75 K, atau ini termasuk DTLN-nya. Ini diambil dari sini, diambil dari punyanya Rusia. Terus kemudian untuk DTDN-nya Tiongkok sendiri 1G sama dengan 0,5 K, diambil dari sini. 1G sama dengan 0,5 K. Nah, ini dikurangi, DTLN dikurangi dengan DTDN. Maka hasilnya adalah 1G sama dengan 3,25 K. Artinya setiap Tiongkok itu mengekspor 1 ton gandum, maka dia akan memperoleh 3,25 meter kain. Kita ke Rusia. Untuk menghitung labanya Rusia itu sama dengan cara yang kita lakukan pada Tiongkok tadi. Kita lihat DTLN-nya. DTLN ini diambil dari DTDN-nya Tiongkok. Nah, di sini 1K sama dengan 2G. Ini dianggap DTLN-nya Rusia. Kemudian 1K sama dengan 0,27 G. Ini diambil dari sini. DTDN-nya Rusia. DTLN dikurangi dengan DTDN sama dengan 1K sama dengan 1,73 G. Artinya setiap Rusia itu mengekspor 1 meter kain, maka dia akan menerima laba sebesar 1,73 ton gandum. Kemudian kita ke kesimpulan. Kesimpulan dari absolute advantage ini dari soal yang telah dipaparkan di depan, maka kita dapat simpulkan bahwa labanya Tiongkok tadi setiap dia mengekspor 1 ton gandum, maka labanya 3,25 meter kain. Dan labanya Rusia setiap dia mengekspor 1 meter kain, maka dia akan menerima 1,73 ton gandum. Apabila Tiongkok mengekspor 100 ton gandum, Tiongkok mengekspor 100 ton gandum dan Rusia mengekspor 1000 meter kain, maka berapa laba masing-masing negara? Nah, ini merupakan implementasinya. Laba Tiongkok tadi kan 1G sama dengan 3,25 K, diambil dari sini. Nah, kemudian ketika dia mengekspor 100 ton gandum, maka kita tinggal mengalihkan 3,25 K dikalikan dengan 100 ton sama dengan 325 meter kain. Jadi ketika dia mengekspor 100 ton gandum, maka dia akan menerima laba sebanyak 325 meter kain. Itu untuk Tiongkok. Nah, kemudian untuk Rusia, di Rusia tadi laba Rusia itu 1K sama dengan 1,73 G. Maka pada saat dia mengekspor 1000 meter kain, maka labanya 1,73 dikalikan dengan 1000 sama dengan 1730 ton gandum. Artinya pada saat dia mengekspor 1000 meter kain, maka Rusia akan mendapatkan laba sebanyak 1730 ton gandum. Demikian pemaparan dari teori keunggulan mutlak. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kali ini dicatat oleh Allah sebagai perjalanan kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.